Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan konsep utama aktivitas ekonomi. Yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Tiga konsep ini merupakan inti dari kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Produksi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai setiap perilaku yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menambah nilai dari suatu barang, biasanya proses produksi dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengubah suatu bentuk barang menjadi barang baru. 2. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. 3. Mengatur waktu penggunaan suatu barang. Dan 4. Menciptakan suatu jasa. Walaupun demikian, proses produksi bukannya tanpa kendala keterbatasan. Setidaknya terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses produksi. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam berkaitan dengan ketersediaan lahan, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi yang merupakan faktor utama bagi produksi. Keterbatasan sumber daya alam terletak pada keterbatasannya dalam persediaan. 2. Tenaga kerja. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seorang tenaga kerja akan memberikan pengaruh pada tingkat penyelesaian pekerjaan produksi. Keterbatasan tenaga kerja terletak pada terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memenuhi standar pengetahuan dan keterampilan tertentu. 3. Modal atau kapital. Modal atau kapital berkaitan dengan peralatan dan bahan yang dilibatkan dalam proses produksi. Tidak hanya terbatas pada modal berupa uang, tetapi juga keseluruhan barang modal yang bisa disebut sebagai investasi. Semakin kompleks proses produksi suatu barang, tentunya akan semakin memerlukan modal yang besar. Inilah yang merupakan keterbatasan dari sisi modal atau kapital. 4. Kewirausahaan. Sejatinya, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menyatukan sumber daya yang tersedia dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin matang aspek kewirausahaan pada suatu proses produksi, maka akan semakin efektiflah pemberdayaan modal. Distribusi. Distribusi merupakan suatu kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Secara umum, proses distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan perpindahan atau pergerakan barang yang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen. Misalkan, proses jual beli domba yang dilakukan secara langsung oleh pembeli dengan peternak domba. 2. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang menggunakan perantara atau pihak ketiga. Terdapat 2 skenario kegiatan distribusi tidak langsung, diantaranya adalah produsen ke grosir, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Barang yang didistribusikan dengan cara ini adalah yang tahan lama dan mudah didapatkan seperti barang yang terbuat dari logam, obat-obatan, dan bahan makanan. Skenario kedua adalah dari produsen ke pengecer, lalu ke konsumen. Barang yang didistribusikan dengan cara ini adalah alat-alat rumah tangga, furnitur, dan alat-alat sekolah. Konsep ketiga dari aktivitas ekonomi adalah konsumsi.
Konsumsi merupakan suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Kehidupan yang layak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan jasa secara kualitas dan juga kuantitas. Oleh karenanya, kehidupan yang layak sangat erat kaitannya dengan pendapatan, ketersediaan barang dan jasa, serta harga barang dan jasa. Bagi masyarakat konsumtif, masalah yang muncul adalah pertentangan antara kebutuhan dan penghasilan. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan dalam penghasilan manusia terbatas. Penghasilan yang minim dan terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan akan menghantarkan manusia pada konsep kesejahteraan. Demikian sajian berkenaan dengan konsep utama aktivitas ekonomi. Sekian dan terima kasih.